karena Allah ya. Nah, oleh karena itu kita akan awali di setiap paginya ya dengan sesuatu yang mudah-mudahan mengundang keberkahan, dari keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita. Nah, mudah-mudahan. Nah, insya Allah pada pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan ketika memiliki anak yang soleh ya. Sudah lama tidak ada kajian parentingnya. Kita hari ini akan sama-sama mempelajari ilmu parenting dalam perspektif Islam ya, diantaranya keberuntungan memiliki anak yang soleh. Nah, di sini sudah ada ya berbagai kajian ya dalam perspektif Quran ataupun hadis, bagaimana ketika seseorang diberikan anak yang soleh itu ada robihun ya, ada keberuntungan. Mudah-mudahan kita semua diberikan amanah oleh Allah, putra putri kita. Nah, di sini pembahasannya keberuntungan memiliki anak yang solih, bahwa anak ya itu adalah kenikmatan ya, anugerah anak itu adalah kenikmatan besar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau di surah ini ya, di surah Asy-Syura ya ayat 49, di surah Asy-Syura ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha, dia memberikan ya inasan, anak perempuan, liman yasha, bagi yang siapa yang dikehendaki. Wa yahabu, dan memberikan az-zukur, anak laki-laki, liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini bahwa anak itu ya selain menjadikan kenikmatan, bahwa keberadaan anak juga bisa jadi menjadi ujian ya. Ini ujian untuk orang tuanya. Nah, jadi selain sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah nikmat, bahwa anak itu juga sebagai ujian, sebagai fitnah ya. Nama amwalukum wa auladukum fitnah, sebagai ujian. Apakah dengan anak yang kita punya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya, ketika kita dikasih amanah anak oleh Allah itu bahkan semakin menjauh ya dari Allah gitu ya. Kan terkadang, nah di sini dicontohkan ya di buku ini, terkadang orang tua rela gitu ya melakukan perkara yang haram demi anaknya gitu ya, demi kebahagiaan anaknya gitu. Bahkan terkadang demi anak ya, demi anak, orang tua itu tidak menunaikan hak-hak Allah gitu ya, tidak menunaikan hak-hak Allah itu demi anak gitu ya. Nah, karena anak itu terkadang menjadikan orang tua takut atau khawatir ya, bahkan orang tua sedih gitu ya, karena ada hadisnya, memang ini ada hadisnya ya, bahwa innal walad, sesungguhnya anak itu mabkhalatun, bisa menjadi penyebab seseorang menjadi kikir gitu ya. Majbanatun, bisa menjadi penyebab majbanah, takut, orang tua itu ada merasa ketakutan gitu ya. Majhalatun, menjadi sebab jahil, bodoh gitu ya. Mahzanatun, dan menjadi penyebab sedih orang tua. Nah, jadi betul-betul bahwa dengan anak itu kita sebagai orang tua harus hati-hati ya, itu sebagai fitnah, sebagai ujian dari Allah. Apakah dengan kehadiran anak, nah ini malah menjadi seseorang ya di sini menjadi kikir karena segala sesuatunya untuk anak gitu ya. Baju saja misalnya, baju di rumah ini mau dikasih diinfak, disedekahkan, ini nanti untuk anak saya, pada anaknya masih kecil misalnya. Nah, bisa menjadi penyebab kikir atau takut muncul gitu ya karena anak gitu ya, jahil dan sedih. Nah, bahkan sebagian anak ada yang menjadi aduun, menjadi musuh gitu ya bagi orang tuanya, yang menghalangi orang tuanya dari jalan Allah gitu ya, melemahkan semangat orang tua dari ketaatan kepada Allah. Dan terkadang anak itu
betul-betul menentang orang tuanya gitu ya dalam masalah agama, masalah dunia gitu ya. Nah, jadi janganlah mengikuti keinginan anak ya, yang bermaksiat kepada Allah misalnya, bahwa kadang menentang, ada anak yang misalnya mubalik orang tuanya tetapi anaknya murtad misalnya. Ada misalnya yang dengan terus terang gitu ya, ingin membuka hijab dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali sekarang itu kejadian yang luar biasa ya, zaman yang penuh fitnah ini. Tapi memang sama Allah sudah dikasih tahu gitu ya, bahwa anak itu bisa jadi menjadi musuh gitu ya, menjadi musuh. Di sini di surah atau Gobun ya, ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan kalian ya, atau istri-istri kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwan, ada yang menjadi musuh, lakum, bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah ya. Jadi sama Allah sudah dikasih tahu bahwa di antara, ini tidak semuanya, min itu di antara ya, di antara pasangan, di antara anak, itu ada yang menjadi aduan, musuh, lakum, bagi kalian, fahdharuhum, maka harus berhati-hati ya terhadap mereka gitu ya. Nah, di sini ketika orang tua diberikan subhanallah ya, diberikan nikmat dengan anak yang soleh, nah ini adalah robihun kabir, keberuntungan yang besar gitu ya. Di antara keberuntungan yang akan didapatkan oleh orang tua yang punya anak soleh gitu ya. Nah, di sini banyak. Nah, mudah-mudahan kita semua berharap dan berdoa ya. Semua yang hadir di sini berdoa dan berharap mudah-mudahan kita diberikan anugerah anak itu menjadi anak yang solih ya, waladun solih ya, anak yang solih, banyak keberuntungan di dalamnya, rabihun ya, kabir, banyak keberuntungan besar. Di antaranya yang pertama di sini menjadi penghibur bagi orang tua. Memang keberadaan anak solih yang lucu gitu ya, itu bisa menghilangkan kelelahan orang tua gitu ya, menghibur orang tua. Misalnya di sini pernah ya Rasulullah ketika sedang khutbah ya, kemudian melihat Hasan dan Husain cucunya ya, yang lagi lucu-lucunya gitu ya, sehingga Rasulullah fanadartu ila hadaini sobi, fanadartu, maka aku melihat, ila hadaini sobiyaini ya, sobiyaini, kepada dua anak ini, yamsyiani ya, keduanya berjalan, Hasan dan Husain, wa ya'thurani ya, berjalan dengan tertatih-tatih. Nah, terbayang masih pada kecil-kecil ya. Falam asbir, kata Rasul, maka aku tidak sabar, hatta qata'tu hadisi, sehingga aku putuskan untuk pembicaraan dalam khutbahku ya. Qata'tu, aku memutuskan, hadisi, perkataanku ya ketika berkhutbah, Rasulullah langsung diselesaikan gitu ya. Wa rafa'tuhuma, dan aku menggendong keduanya gitu. Nah, ini memang anak itu memang bisa menjadi pelipur lara ya, bahkan menjadi penghibur. Kita menjadi senang gitu ya lihat anak-anak dengan kelucuannya gitu ya. Nah, Rasulullah juga pernah kejadian seperti ini gitu ya, saking gemesnya gitu ya lihat cucunya gitu. Nah, kemudian Hasan Basri rahimahullah pernah menyampaikan bahwa ayu syai'in aqarru li'ainil mu'min, apalagi gitu ya, ayu syai'in, apalagi, aqarru, yang lebih menyejukkan, li'ainil mu'min, bagi pandangan seorang mukmin, min ayyara zaujatahu, dibanding melihat istri, wa waladahu, dan anaknya, yuti'unallah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi ini menjadi qurrata a'yun ya, menjadi penyejuk pandangan gitu ya, ketika melihat ya zaujah, istri, dan anak itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya menjadi penghibur, menjadi qurrata a'yun ya, menjadi penyejuk pandangan ketika melihat anak gitu ya dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keberuntungannya menjadi anak solih ya, punya anak solih itu adalah
membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, jadi ketika anak usianya dalam as-sa'yu ya, as-sa'yu itu usia 7 sampai 13 tahun. Di sini ya, misalnya biasanya kan anak itu sudah mampu bantu-bantu orang tua gitu ya, sehingga kehadiran anak solih itu yang bisa membantu meringankan orang tua ya. Subhanallah, itu adalah salah satu keuntungannya ketika punya anak solih, itu bisa meringankan pekerjaan orang tua ya. Misalnya ini ada cerita dari bagaimana Nabi Ibrahim bersama putranya ya, Nabi Ismail, nah bantu-bantu bikin Ka'bah kan, itu berdua. Nah, ini di sini falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi ketika ini gambaran as-sa'ya ya, as-sa'ya itu anak yang usia 7 sampai 13 tahun. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an bahwa ketika anak tersebut sudah sampai usia sa'ya ya, sa'ya itu sanggup itu sanggup berusaha, maksudnya udah mampu gitu ya meringan-ringan pekerjaan. Nah, ini as-sa'ya itu tadi usianya 7 sampai 13, mungkin usia SD ya, usia anak SD. As-sa'ya itu ketika anak tersebut yaitu Nabi Ismail sudah mencapai usia as-sa'ya, yaitu usia yang sanggup, maksudnya usia 7 sampai 13 itu usia SD. Nah, berusaha ya bersama-sama Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu gitu, maka pertimbangkan apa pendapatmu. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim diuji sama Allah ya, anak yang beliau cintai harus dikurbankan ya, harus di azbahuka, harus disembelih. Nah, di sini memang usianya rentang itu as-sa'ya, sudah sanggup gitu, sudah berpikir dengan baik. Nah, maksudnya dari penjelasan tentang usia sa'ya. Nah, dalam hal ini bahwa Nabi Ismail alaihissalam ya, di usia as-sa'ya 7 sampai 13 itu sudah memiliki kemampuan ya bantu-bantu. Nah, sehingga Nabi Ibrahim ketika meninggikan Baitullah ya, Allah berfirman di sini, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail. Nah, jadi ingat ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah ya, dasar-dasar Ka'bah, ngaduknya macam orang mah ngaduk semaya naon gitu ya, ketika membangun Ka'bah. Bayangkan bapak yang solih dengan putranya yang solih ya, Ismail membantu gitu ya, membantu ayahnya dan berdoa sama Allah ya. Betapa indahnya gitu ya, betapa indahnya ketika putra soleh gitu ya mampu meringankan, membantu-bantu. Nah, sambil berdoa sama Allah, Rabbana taqabbal minna. Setelah membangun Ka'bah ya, mereka berdua berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ya amalan kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, al-alim, engkau maha tahu. Nah, ini betapa indahnya seorang ayah dan seorang anak bekerja sama gitu ya, sambil berdoa sama Allah. Nah, mudah-mudahan kita juga dikasih ya sama Allah putra putri soleh gitu ya, yang seperti ini, bantu-bantu nih kayak Nabi Ismail ya, membantu kepada orang tuanya. Kemudian tentu saja dengan putra yang soleh itu mendatangkan pahala yang terus mengalir. Nah, walaupun kita sudah meninggal dunia ya, nah makanya pentingnya kita mendidik anak, memiliki anak yang soleh. Nah, nanti mendatangkan pahala yang terus mengalir. Di antara yang bisa mendatangkan pahala yang terus mengalir itu walaupun kita sudah meninggal dunia adalah tadi waladun soleh yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya ya. Di sini di antara hadisnya ya, hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, mimma yalhaqul mu'min, di antara amalan yang akan mengikuti ya, yalhaqu itu yang akan mengikuti, min amalihi, jadi amalan yang akan mengikuti, maksudnya amalan di sini amalan dan kebaikan ya, hasanat, amal dan kebaikan, yalhaqu yang akan mengikuti al mukmin, seorang mukmin, ba'da mautihi, setelah kematiannya, adalah apa? Walaupun sudah meninggal akan tetap
mengalir pahala ilman dari ilmu allamahu yang dia ajarkan, wanasyarahu dan dia sebarkan, wawala dan solih dan wawala dan solihan dan anak solih, tarokahu yang dia tinggalkan. Nah, jadi walaupun kita sudah meninggal dunia, ketika kita memiliki anak solih ya, maka terus gitu ya, yalhaqu akan mengikuti ya setelah meninggal dunia pun, yaitu apa? Ilman ya, allamahu wa nasyarahu. Nah ini mata kita sebagai guru gitu ya, di sekolah itu harus bangga, ini profesi yang luar biasa dunia akhirat ya. Ilmu yang diajarkan, disebarkan, kemudian tentu saja waladan solihan, anak soleh ya, tarokahu yang dia tinggalkan. Ini ada hadis yang sangat populer, ini yang sering kita baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza matal insan, ketika manusia meninggal, in kotoa terputus, anhu darinya, amaluhu amalnya, illa min salasah kecuali 3 perkara, illa kecuali min shadaqatin jariyah, sedekah jariah ya, makanya harus memperbanyak sedekah jariah biar terus mengalir pahala. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalih yad'u lahu, atau anak shalih yang mendoakan bagi orang tuanya. Nah, kemudian yang keempat adalah keuntungan memiliki anak shalih itu meninggikan derajat orang tua di surga. Nah, nanti bisa jadi di antara anak yang kita miliki itu ada yang bisa meninggikan derajatnya ya, derajat kita di surga, amin gitu ya. Karena tingkatan orang tua ya di surga itu bisa ditinggikan lagi ya melalui doa anaknya. Bahwa Rasulullah ya, hadis riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la turfa'u, sungguh ya ditinggikan, darajatuhu derajatnya, fil jannati di surga. Jadi ada seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya di surga, fayaqulu gitu ya, kemudian dikatakan kepadanya, kemudian dia berkata, anna hadza, dari mana ini gitu ya. Tiba-tiba bengong, orang tuanya diangkat derajatnya ya, ditinggikan lagi derajatnya di surga, sehingga fayaqulu, orang tua itu berkata ya, bertanya, anna hadza, dari mana ini gitu ya, dapat fasilitas sehebat ini. Nah, anna hadza, dari mana ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, itu adalah dari sebab istighfar, permohonan ampun anakmu untukmu. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan fasilitas ini ya. Tiba-tiba Allah meninggikan derajat ya ketika di surga, sampai terbengong-bengong gitu ya, nanya orang tuanya itu, dari mana fasilitas ini, fasilitas enak ini gitu ya. Nah, kemudian dikatakan kepada orang tuanya itu, bistighfari waladikalaka, itu dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu untukmu. Makanya dari sekarang tanya-tanya ya anak itu, misalnya gimana doanya ya, apakah suka mendoakan orang tua, karena ketika anak tidak mendoakan orang tua itu adalah bagian dari dosa ya. Ketika anak itu nggak ingat gitu ya, nggak doain orang itu bagian dari dosa. Makanya harus diingatkan dari sekarang, dicontohkan ya doa barengnya, misalnya disampaikan kepada anak. Nah, seperti ini gitu ya, supaya betul-betul gitu anak itu mau gitu ya mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita sebagai orang tuanya gitu. Karena kalau di zaman yang penuh fitnah ini ya, banyak anak yang ya sholat juga hanya sekedarnya gitu ya, nggak sempat doa, nggak sempat apa gitu ya. Nah, kita harus khawatir dan dicontohkan gitu, dan dibimbing oleh kita dari mulai sekarang gitu. Nah, kemudian mudah-mudahan ini adalah robihun ya, keberuntungan lain, kembali disatukan nanti di surga gitu ya. Di orang beriman sama anak-anak mereka ya, baik yang masih kecil ya, yang mengikuti mereka dalam keimanan, mengikuti jejak kita sebagai orang tua misalnya dalam keimanan,
Nah, anak-anak kecil tadi misalnya kemudian meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka mereka akan dipertemukan dalam satu tingkatan di surga agar mereka bahagia karena kumpul bersama anak-anaknya. Nah, jadi ini ada di surah 21, surah ini ya At-Tur ya, surah At-Tur ayat 21 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum. Nah, ini dzurriyyah keturunan, dan orang yang beriman kemudian keturunannya ya, anak cucunya, ittaba'athum yang mengikuti mereka biimanin, mengikuti orang tuanya dalam keimanan, alhaqna bihim. Nah, nanti kami akan pertemukan mereka ya, dzurriyyatahum dengan keturunan mereka, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala ya amal kebaikan mereka gitu ya. Kullu mri'in bima kasabarohin, setiap orang terikat dengan apa yang sudah dia usahakan. Nah, jadi mudah-mudahan tergambar indahnya ya di surah At-Tur ayat 21 ini bahwa orang tua kemudian punya keturunan yang mengikuti ya, ittaba'athu mengikuti biimanin, perjuangan orang tuanya, mengikuti keimanan orang tuanya gitu ya, sama-sama beriman. Nah, maka kata Allah alhaqna bihim, maka kami akan pertemukan nanti gitu. Nah, subhanallah sekali, mudah-mudahan kita berharap dan berdoa anak-anak kita solih ya, solih-solihah, kemudian mengikuti ya keimanan yang kita lakukan ya, alhaqna bihim, bahwa kami akan pertemukan mereka nanti di yaumil akhir. Nah, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian bagaimana kiatnya? Nah, di sini ada beberapa menit lagi kita akan tahu kiat mencetak anak solih itu seperti apa. Yang pertama tentu saja kita yang harus menjadi teladan dulu, berupaya menjadi orang tua yang solih. Jangan kita bercita-cita punya anak solih tetapi kitanya dulu yang memantaskan diri menjadi orang tua yang solih ya. Ketika orang tua ingin anaknya solih, jika harus menjadi orang tua yang solih, karena kesolihan orang tua itu menunjang gitu ya untuk kesolihan anak dan keturunannya. Bahwa di sini berkata ya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa inna sholahal walidain, sesungguhnya kesolihan orang tua, bil ilmi dalam ilmu, wal amal dan amal, min a'domil asbab, di antara sebab terbesar ya, min a'dom itu terbesar ya, min a'domil asbab, sebab terbesar atau penunjang, lisolahi auladihim, kesolihan anak-anak mereka. Jadi sudah sangat jelas dari pernyataan ini bahwa inna sholahal walidain, sesungguhnya kesolihan orang tua dalam solih bil ilmi, dalam keilmuannya, wal amal, solih dalam amalnya, min aqdomil asbab, di antara sebab terbesar, lisolahi auladihim, kesolihan anak-anak mereka ya. Jadi yang menunjang kesolihan itu tentu saja sebagai role model orang tua ya, sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, karena lisanul hal afsah min lisanil kalam, bahwa memberi contoh terbaik ya kepada anak itu lebih berdampak, lebih berpengaruh daripada min lisanil kalam, banyak bicara gitu, kamu tuh harus begini gitu ya, tetapi harus menjadi teladan. Kemudian tentu saja, nah ini mengajarkan tauhid kepada anak ya. Tauhid itu merupakan hak Allah atas para hambanya ya. Kita hanya menghanyakan kepada Allah, hanya bergantung sama Allah, hanya bertawakal sama Allah, hanya mencari perlindungan itu hanya kepada Allah. Nah, sehingga dasar-dasar tauhid itu harus ditanamkan kepada anak gitu ya. Nah, di sini diantaranya dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai anak ya, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, ini Rasulullah ngasih nasihat ya kepada seorang pemuda ya, seorang anak, ihfadillah, jagalah Allah. Ini menanamkan ketauhidan ya. Ihfadillah yafadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jaga hak-hak Allah gitu ya, pasti Allah juga akan menjagamu. Kemudian ihfadillah, jagalah Allah,
tajidhu tujahaka, pasti kamu akan mendapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta, kalau kamu menginginkan sesuatu ya, kalau kamu meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan sama Allah. Ini mengajarkan ketauhidan kepada anak. Jangan lupa ya bahwa disuruh anak jaga Allah gitu ya, pasti Allah akan menjaga. Jaga Allah, pasti dialah Allah akan ada di hadapanmu. Kalau kamu punya permintaan apapun, fas'alillah, mintanya sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau mau minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan sama Allah gitu ya. Kadang kita ke anak itu seolah-olah kita ya yang ngasih rezeki teh, padahal itu adalah Allah. Misalnya mah minta sepeda misalnya, harusnya minta dulu sama Allah. Coba minta sama Allah, nanti mudah-mudahan Allah ngasih rezeki. Nah, jadi harus ditanamkan kepada anak sedini mungkin ya, bahwa meminta sesuatu itu mintalah sama Allah gitu ya. Jangan mah pengen anu langsung gitu ya, langsung. Jadi anak itu berpikirnya, oh yang menjadi malaikatnya dia itu, atau yang menjadi penolong dia Islam ini adalah orang tuanya. Jadi tanamkan dalam pikiran anak ya, pokoknya minta sesuatu coba pinta sama Allah. Nah, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki untuk kita. Nah, jadi udah dibiasakan dari kecil ya. Kemudian mengajarkan adab-adab Islam. Nah, ini juga ya harus dibiasakan dengan adab-adab Islam ya. Adab ketika bertamu, misalnya ketika akan tidur, kan kita sudah membahas ya, adab ini sudah hatam kayaknya. Adab sebelum tidur dengan rangkaian yang panjang ya di Islam itu, tidak misalnya apa diantaranya berwudhu dulu, misalnya memakai ismid dulu ya, pakai celak disunahkan, misalnya doa-doanya ya bukan hanya bismika saja, misalnya banyak kan baca surah al-ikhlas dulu misalkan, dan lain sebagainya lah, panjangnya ini udah. Misalnya adab ketika makan, nah diajarin anak ketika makan seperti apa menurut Rasulullah. Di sini diantaranya ada Umar bin Abi Salamah berkata, Rasulullah bersabda, ya gulam. Nah, ini diantara contoh praktik Rasul ngajarin adab Islam ya. Ya gulam, wahai bocah, wahai anak, samillah, baca bismillah dulu. Mau makan tuh baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimayalik, makan dengan ada yang di dekat kamu gitu ya, jangan ngarongkong gitu misalnya. Ini adalah salah satu contoh praktik baik yang Rasulullah contohkan ya kepada seorang bocah. Kalau makan itu baca bismillah dulu, pakai tangan kanan, kemudian makan yang dekat-dekat saja denganmu. Nah, itu salah satu adab yang diajarkan Rasulullah. Kemudian mengajarkan tentang sholat, tentu saja ya. Sholat itu adalah penentu tiangnya agama. Jadi memang sholat itu harus diajarkan sejak kecil. Nah, di sini ketika usia 7 tahun ya. Nah, di sini ada riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholah, perintahkan anak kalian untuk melakukan sholat ya. Wahum abna sab'a sinin, wahum abna'u sab'i sinin, ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah, alaiha, atasnya, wahum abna asyri sinin, ketika usia 10 tahun gak mau sholat juga, wadribuhum, dipukul. Nah, maksudnya dipukulnya ghairu mubarrah ya, yang tidak sampai menyakitkan. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur mereka gitu ya. Ketika usia 10 tahun itu sudah dipisahkan tempat tidurnya, jangan masih sama orang tuanya, misalnya idealnya seperti itu. Nah, jadi diajarin sholat usia 7 tahun ya, dengan berbagai hal. Kalau belum 7 tahun sebetulnya untuk TK jangan dipaksa gitu ya, biarkan anak itu mengenal Allah dulu, misalnya jangan nah ketika usia sa'yu ya, udah usia mampu berpikir dengan baik, nah baru misalnya ini, kalau yang kayak TK kita nyontoin, banyak nyontoin saja, misalnya sholat misalnya, oh ya misalnya untuk bersyukur sama Allah kita diajarin sholat begini, tapi jangan dipaksa. Kalau udah 7, nah ini lebih disiplin lagi, misalnya disuruhnya 10 tahun gak mau sholat juga, wadribuhum gitu ya, boleh dipukul. Nah, ini sangat keras dalam Islam itu masalah sholat ya, betul-betul, karena ini adalah penentu ya, apakah amal kita akan diperiksa sama Allah, itu kan lihatnya dari sholat dulu. Ngajarin tentang sholat, kemudian memilihkan pendidikan yang terbaik.
Jadi orang tua harus memilihkan pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya ya. Karena ilmu yang baik didapatkan dari guru yang baik. Nah, Muhammad Sirin rahimahullah pernah menyampaikan bahwa inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini dinun. Ilmu itu adalah agama. Fanduru, maka perhatikan amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian berguru gitu ya, mengambil agama kalian. Sehingga orang tua itu harus berupaya ya untuk mencarikan tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena anak itu adalah investasi ya untuk kita sebagai orang tua, bahwa betul-betul pendidikan gitu ya dilihat, visi pendidikannya seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Nah, betul-betul harus memberikan pendidikan yang terbaik. Apalagi ya ini sama sampai akhir ya, apalagi perkuliahan itu adalah sibgoh terakhir ya. Jangan sampai SD udah bagus, sanawiyah misalnya SMA-nya udah bagus, ya tiba-tiba kuliah gitu ya di mana gitu ya dengan tanpa pendidikan yang bagus. Nah, kita harus betul-betul ya, karena sama kuliah juga adalah sibgoh terakhir, celupan terakhir gitu ya, bagaimana nanti akan mencetak putra-putri kita. Nah, bahwa inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian itu min kasbikum ya, termasuk usaha kalian. Jadi harus betul-betul diberikan yang terbaik dalam pendidikannya. Kemudian menghindarkan anak dari teman dan lingkungan yang buruk. Ini juga harus orang tua harus menjauhkan anaknya ya dari teman-teman bergaul yang buruk, mencarikan lingkungan yang baik gitu ya. Karena agama seseorang itu tentu saja dipengaruhi oleh temannya. Bahwa Rasulullah sudah mengingatkan ya, almar'u, seseorang itu ala dini khalilihi, sesuai dengan agama temannya. Falyandur, maka lihat hadukum, salah seorang di antara kalian, man yukhalilu ya, siapa teman dekatnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi al-musahabatu tasriku tabi'ah, persahabatan itu bisa mencuri tabiat ya. Ketika bersahabat dengan yang hedon misalnya ya, ke bawah hedon gitu ya. Bersahabat dengan yang ya pokoknya hal-hal yang negatif lah ya. Nah, itu. Kemudian tentu saja mendoakan agar anak menjadi anak yang solih gitu ya. Ini doa kita ya. Mudah-mudahan. Nah, ini ada salah sudah awat, ada 3 doa mustajabat, pasti diijabah, pasti makbul ya. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Dakwatul mazlum, doa orang yang terdolimi. Wa dakwatul musafir, doa yang bepergian. Wa dakwatul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Nah, ini mudah-mudahan kita, ini doa-doa diantaranya. Rabbi habli minas sholihin, oh Rabbi ya Tuhanku, habli berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku minas sholihin, anak-anak yang solih ya. Rabbana ya Tuhan kami, hablana berikanlah kepada kami, min azwajina pasangan kami, wa dzurriyyatina dan anak cucu kami, qurrata ayun sebagai penyenang hati, waj'alna lil muttaqina imama dan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Nah, mungkin hanya itu saja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mudah-mudahan kita semua ya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bagaimana mendidik anak kita, mudah-mudahan menjadi waladun solih ya, menjadi anak yang solih sehingga banyak ribhun kabir, keberuntungan yang besar, yang kasir, yang banyak gitu ya. Kita berdoa sama Allah tadi ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin hanya itu saja pembahasan hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti, Bunda Dr. Penti yang telah memberikan pencerahan kepada kita, yang mudah-mudahan anak kita semua tergolong anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Maka acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan istighfar. Kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.